Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnanda Fadika Sidebang dengan NIM 210502226 dari program studi manajemen. Pada emisi BBS 6 kali ini, saya diterima di PT Amati Karya Indonesia pada program studi independen. Di PT Amati sendiri, saya dalam program Sustainable Startup. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Amati Karya Indonesia. Jadi, PT Amati Karya Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang berfokus dalam membangun desa. Nama Amati ini adalah sebuah singkatan dari Ajakan Masyarakat Produktif Indonesia. Amati juga berperan aktif dalam menciptakan inovasi ke desa dan kegiatan pemuda yang memiliki tujuan dalam pengembangan sebuah desa, yang tentunya berkelanjutan dan menciptakan peningkatan ekonomi sesuai dengan SDGs. Amati juga sangat berperan aktif dalam merespon urgensi global, yaitu dalam ekosistem lingkungan dan sosial yang ada di masa depan. Kita banyak sekali melihat perusahaan yang berkampanye dalam green economy. Amati juga hadir menyambut transisi pekerjaan hijau di Indonesia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Amati memiliki banyak sekali program yang mendukung dalam green economy. Amati sendiri memiliki visi mempercepat masa depan berkelanjutan melalui proyek Green Skill dan SDGs. Baiklah, untuk kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di Amati itu sangat banyak. Misalnya, di hari pertama kami melakukan onboarding bersama Kemendikbud. Lalu dilanjutkan lagi dengan hari kedua, kami onboarding dengan pihak Amati dan semua program yang ada. Lalu di hari ketiga, barulah kami onboarding dengan pihak program dari Sustainable Startup. Di onboarding ketiga ini, kegiatan kami lakukan bukan hanya perkenalan mengenai Sustainable Startup. Kami juga melakukan pembagian tim, lalu dan juga pembagian fasilitator. Tim yang dibagi ada sebanyak 24 tim, dan juga saya termasuk dalam tim ke-23. Kami juga dibagi fasilitator yang menjadi narahubung antara kami dan juga pihak Amati itu sendiri. Di bulan pertama, kami juga banyak belajar tentang bagaimana tentang perubahan iklim dan bagaimana dampaknya untuk ke masa depan. Selain itu, kami juga banyak kolaborasi dengan program-program lain. Seperti kami pernah belajar dengan program Foresti bersama pihak dari Dirjen Kehutanan. Lalu selain itu kami juga melakukan pretest setelah kelas, karena itu adalah suatu acuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kami untuk mengetahui apa yang sudah kami pelajari. Lalu masuk di bulan kedua, kami banyak mendalami tentang bagaimana sustainable startup. Kami banyak belajar tentang design thinking, value proposition canvas, dan lain-lain. Di sini kami mulai diberikan tugas seperti tugas project untuk tim. Jadi projectnya itu berkaitan dengan SDGs yang sangat mendukung green economy. Di sini awalnya kami ingin membuat project tentang makanan sehat. Seperti kita tahu, akhir-akhir ini isu-isu stunting itu sangat banyak sekali. Jadi kami ingin membuat makanan sehat. Tetapi karena keterbatasan biaya dan juga waktu yang dibutuhkan untuk membuat makanan sehat itu sangat panjang, karena dibutuhkan perizinan juga dari pihak-pihak yang terkait. Kami ganti. Kami akhirnya membuat keripik jahe. Pada saat kami memikirkan ide untuk membuat keripik jahe, kami juga diberikan mentor oleh pihak Amatinya. Mentor kami bernama Kak Randy. Kak Randy ini banyak sekali memberikan saran-saran dan masukan-masukan kepada tim kami. Kami mendiskusikan dengan Kak Randy bagaimana nih Kak kalau kami buat keripik jahe untuk proyek kami. Kak Randy memberikan masukan yang menurut saya itu
bisa dibilang kami itu kelewatan ya untuk membuat keripik jahe, karena kita lihat sendiri keripik jahe ini kan digoreng, jadi tidak mendukung untuk kesehatan. Jadi ujung-ujungnya kami membuat pemberdayaan masyarakat, seperti memberikan inovasi ke suatu desa yang bisa dibilang ekonominya masih tertinggal. Jadi awalnya kami ingin membuat pemberdayaan masyarakat di desa, tepatnya di Pangkalan Susu. Tetapi karena adanya terbatasnya izin ke sananya dan juga jarak yang begitu jauh, kami tidak bisa untuk melanjutkan proyek kami ke Pangkalan Susu. Selanjutnya kami juga memikirkan nih bagaimana nih tempatnya kami akan buat inovasi kami nih atau ide kami. Kami survei ke Desa Tanjung Rejo yang bertempat di Percut. Di sana banyak sekali petani-petani udang yang udangnya itu langsung dijual ke pasar, tidak bisa menambah nilai ekonomis dari udang itu sendiri. Jadi kami memberikan ide, yaitu membuat produk abon udang dan juga kaldu udang. Produk kami ini kami lihat bisa sangat berkembang, apalagi seperti yang kita tahu, Desa Tanjung Rejo ini kan salah satu desa yang pariwisata karena ada wisata mangrove. Jadi bisa menjadi cindera mata atau oleh-oleh bagi pengunjung-pengunjung yang datang ke sana. Selain itu, bisa juga untuk memperdayakan para ibu-ibu dari BUMDes atau PKK yang ingin meningkatkan ekonomi. Untuk membuat ini, kami juga berkolaborasi dengan pihak BUMDes yang langsung disetujui oleh pihak kepala desa. Di situ mereka menyatakan bahwa ide ini sangat bagus dan jika ide ini dibuat bisa kemungkinan untuk desa ini semakin mencolok ke mata publik. Lalu di bulan terakhir seperti di bulan 6 dan bulan 6 kami hanya fokus pada final presentation yang diselenggarakan langsung oleh pihak amatinya, dan juga ada namanya pitching day. Itu juga seperti presentasi dengan waktu 15 menit untuk menjelaskan apa-apa saja proyek yang kami buat. Untuk kesesuaian antara program yang saya ambil dengan proses belajar saya di manajemen, menurut saya itu sangat sejalan atau berkesinambungan, dikarenakan dalam amati ini sendiri, apalagi dalam timnya, kami itu dibagi sesuai kemampuan kami. Misalnya saya yang konsentrasi pemasaran, dibuat di bidang pemasaran, dan ada juga teman saya misalnya dia di konsentrasi keuangan, ya kami buat dia di keuangan. Dari amati sendiri juga program-program yang diajarkan atau materi-materi yang diberikan itu sangat mendukung untuk ke green economy. Seperti yang kita tahu, kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di dunia sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk berkampanye tentang green economy. Untuk manfaatnya sendiri, sebenarnya sangat banyak ya manfaat-manfaat yang bisa dirasakan langsung atau bisa dirasakan di kemudian hari. Misalnya di masa sekarang ini, yang pasti itu pertama itu perubahan mindset yang saya dapatkan langsung dari program amati ini sendiri. Kita lihat ya, awalnya saya berpikir bahwa setiap bisnis itu, jika suatu bisnis ingin maju, berarti ada yang harus dirusak. Misalnya kita membuat suatu tambang batu bara atau tambang emas, berarti kita harus merusak bumi dulu baru bisa mendapatkan emas atau batu bara itu. Itulah yang awalnya menjadi pemikiran saya. Tapi setelah saya mengikuti program dari amati, saya merasa bahwa setiap usaha atau bisnis asalkan mementingkan 3 unsur, yaitu planet, people, dan juga profit, yang mementingkan antara manusia, keuntungan, dan juga bagaimana bumi atau lingkungan, perusahaan itu akan bisa bertahan sampai kapanpun. Ini bukan soal bagaimana kita mendapatkan untung besar, tapi bagaimana perusahaan kita itu bisa berjalan terus menerus atau bisa berkesinambungan untuk
di masa depan. Baiklah, untuk kendala-kendala yang saya hadapi selama belajar di program amati itu ada beberapa. Misalnya yang pertama, tidak mendukungnya kelancaran jaringan internet di daerah saya sendiri. Karena kami sistemnya itu daring, biasanya saya Zoom dari rumah, itu jaringannya kurang bagus. Dan juga menurut saya satu lagi kendala yang kami hadapi itu adalah tidak adanya dana untuk mencapai kesuksesan suatu proyek. Misalnya pada proyek kami sendiri, kami memberikan inovasi dan juga produk kepada desa Tanjung Rejo. Kami membuat abon dan juga kaldu udang yang membutuhkan biaya, dan juga biayanya itu tidak kecil. Yang menurut saya itu bisa saja didanai oleh program amatinya, karena ya ujung-ujungnya saling menguntungkan. Ya mahasiswanya mendapatkan nilai, perusahaannya pasti akan mendapatkan nama, kan begitu. Dan juga kalau untuk soal waktu, ya sudah pasti mahasiswanya akan mengeluarkan waktu untuk mengerjakan proyek ini, tetapi apa salahnya untuk memberikan dana bantuan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Baiklah, mungkin masukan saya untuk program MBKM ini, yang pertama itu ya seperti saya bilang tadi, karena kendala-kendalanya dalam bidang dana yang paling riskan. Menurut saya ketika ada ide atau gagasan yang sudah bagus, itu bisa saja diberikan pendanaan agar mahasiswa yang menjalankannya itu bisa enjoy dalam mengerjakan program projectnya dan akan mencapai kesuksesan yang maksimal gitu. Baiklah, masukan saya untuk kurikulum prodi, sepertinya untuk program MBKM sendiri, program ini sudah sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa yang saat ini. Contohnya ada program magang, ada juga program studi independen, ada program PMM atau pertukaran mahasiswa, ada juga program ISMA yang sampai ke luar negeri. Ini menurut saya bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan mahasiswa mengenai bagaimana lingkungan kerja, bagaimana adaptasi di luar dari daerah, misalnya yang pertukaran mahasiswa, dan juga bisa menambah skill bagi mahasiswa-mahasiswa seperti studi independen. Selain itu juga, ini juga bisa menjadi suatu portofolio bagi seorang mahasiswa untuk mendapatkan kerja nantinya. Itu sih menurut saya untuk masukan-masukan untuk kurikulum. Baiklah, menurut saya program MBKM ini sangat bagus untuk mahasiswa untuk mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari selama di perkuliahan, yang kita implementasikan di dunia kerja maupun di program studi independen maupun yang lain-lainnya. Dan juga program MBKM ini juga bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa masa kini untuk menjawab tantangan di dunia kerja nanti. Apalagi di dunia kerja sekarang ini membutuhkan skill yang sangat mumpuni dan mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Jadi program MBKM ini sangat recommended untuk mahasiswa-mahasiswa berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.